Yakin ya udah. Siap miskin. Siap miskin, siap susah, siap apa lo bisa jadi nanti lo bukan orang yang diterima di masyarakat. Jadi emang 11-12 lah kita binatang ya. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita akan kembali merewind memori tamu kita dan kita kedatangan seorang musisi. Tepatnya dua gitaris dari dua band ibu kota. Juga seorang visual artist. Ya. Selamat datang Mas Saleh Hussein. Ya, terima kasih. Thank you. Senang sekali bisa diundang ke sini. Iya. Hujan-hujan gini. Iya, suasananya menarik banget nih buat di kasur aja ya. Bukan ngobrol. Gak usah. Oke. Ya, Kita ya. kayak udah match gitu ya. Yo, ini biru, hijau, merah. Oke lah. Oke. Ini emang udah diatur kayaknya. Oke banget nih. Color palette oke kan? Color palette masuk dong. Kayak kayu, hijau gitu. Gue udah dari tadi udah merhatiin pas masuk. Oke banget nih kayaknya nih. Oke. Kayak yang tadi gue bilang, seperti namanya Rewind, kita akan merewind memori lo hari ini. Oke, semoga ya. Karena memori gue udah tinggal dikit nih kayaknya. Kayak berapa RAM lagi? Tinggal jauh irapnya. Udah banyak yang kena tuh. Oke. Ya. Startnya, gue nggak tahu lo inget apa enggak. Gue suka menanyakan ini ke beberapa orang. Ada yang lupa, ada yang inget. Lo inget nggak apa memori pertama yang terekam dalam ingatan lo? Memori pertama yang terekam dalam ingatan gue. Pertama ya? Wah gila sih. Itu paling parah sih berarti. Tapi memorinya itu waktu itu mungkin di-trigger sama foto kali ya. Jadi foto gue masih kecil. Gue digendong sama Elvi Sukaisi. Wow. Serius. Dan itu posisinya bukan di Indonesia. Gitu. Dan kebetulan gue kan lahirnya di Arab, di Jeddah. Jadi terus habis itu gue ada foto sama Elvi Sukaisi, gue lagi digendong. Terus lagi, ya mungkin dia lagi mau naik haji atau misalnya mau umroh kali ya gitu. Terus mampir ke rumah gitu. Terus ya udah mungkin kenal sama bokap apa segala macam. Terus ada foto itu, terus gue Elvi Sukaisi pakai jilbab. Era itu masih muda, lagi masih muda-mudanya. Jadi mungkin itu salah satu memori gua yang paling gua inget. Tapi itu kalau di-trigger sama visual. Tapi kalau sama rasa sentuhan apa segala macem, ya mungkin beda lagi. Memori pertama gua adalah gua ketemu tangan gua itu bareng sama nyokap di bantal yang sama. Gitu. Itu beda lagi. Pas? Masih gua kecil banget sih sebenarnya tentunya gitu. Itu sih. Jadi kalau masuk ke misalkan kalau kita tidur kan suka masuk ke apa tuh ke bawah kasur. Nah, itu ketemu tangan nyokap gua. Nah, itu ingatan yang nggak bisa hilang tuh kayaknya tuh. Itu terutama gitu. Karena gue deket banget dulu sama nyokap gitu sih. Memorialnya keren banget ya digendong. Elvi Sukaisi. Itu itu ya mungkin dulu banyak kali ya kayak Om Iye gitu, Ahmad Albar misalnya gitu, memang mungkin karena temenan sama bokap juga gitu ya, terus beberapa kali ke rumah apa segala macam, jadi masa kecil gua sering ketemu sama anak-anaknya dia juga, kumpul apa segala macam, jadi terus udah dewasa, udah gede, mainnya juga kan beda, gua kemana, terus ketemunya lagi mungkin setelah udah ngeband gitu-gitu, jadi ya era-era itulah mungkin gitu, era-era 80-an. Tapi sebenarnya yang seniman tuh nyokap lo kan ya? Jadi ya lucu sih, nyokap gue nyokap gue seniman gitu, era sebelum dia menikah sama bokap gue gitu. Terus setelah itu nikah sama bokap, dari situ udah mulai nggak melukis lagi misalnya gitu. Jadi stop, terus akhirnya jadi ibu rumah tangga. Keluarga gue keluarga besar, gue 7 bersaudara gitu, mungkin ngurusin anak-anaknya, nyokap gue, terus buka usaha lah gitu. Kayak restoran, di Arab juga dulu kita buka restoran gitu. Terus di Indonesia pulang, kita juga buka restoran campuran makanan Surabaya, ada Arabnya gitu. Betul, besarnya juga
dari kecil di Arab ya? Kecil gue di Arab sampai gue SD kelas 1 naik kelas 2 gue pindah ke Indonesia. Terus, karena waktu itu era-era itu nggak ada transfer nilai, jadi gue udah kelas 2 SD di sana, gue kesini jadi kelas 1 lagi. Nggak bisa langsung kelas 2. Jadi semua sekeluarga gue kalau pindah harusnya ya jadi turun satu level kita gitu. Tapi berarti lo nggak pernah ngeliat lukisan nyokap lo? Ada dong, gue punya. Dan ya kalau ngomongin memori lagi, itu salah satu memori yang menarik sebenarnya, karena itu yang membesarkan image yang membesarkan kita semua sekeluarga melalui lukisan nyokap gue. Itu ada satu perempuan yang based on cerita kakak gue itu adalah temennya. Jadi ada lukisan nyokap gue, terus kita nggak pernah ada yang tahu itu dia siapa, tapi dari kalau sebelum dia nikah, artinya dari abang gue yang pertama, kita 7 bersaudara. Jadi lukisan ini tuh yang membesarkan kita semua sebenarnya gitu, secara imaji ya di dalam rumah gitu. Sisanya tulisan-tulisan Arab lah di mana-mana gitu. Jadi lukisan inilah gitu si perempuan ini gitu. Ya akhirnya gue pernah diundang di pameran besar seni lukis Indonesia Jakarta. Jadi karya nyokap gue itu gue kan udah rusak apa segala macem, nggak terurus, gue restorasi. Nah karya restorasinya, interview apa segala macam sama restoratornya, itu yang gue jadiin karya untuk pamerannya. Gitu. Jadi buat pameran gue taruh lukisan nyokap gue dalam kondisi yang baik sekarang. Sisanya tuh data-data mengenai kadar garam lukisannya. Jadi ketahuan kayak ini tuh tahun berapa sih gitu. Ketahuan? Iya, kan ada tes karbon. Tahun berapa berarti? Tahun 60-an. Tahun 6 tuh 6 kalau nggak salah 68 apa 67. Range-nya antara itu. Kadar garamnya banyak. Jadi kemungkinan besar yang melukis tinggal di dekat pelabuhan. Dan benar, waktu itu di Surabaya tinggal di Tanjung Perak. Jadi kadar garamnya itu banyak gitu. Terus menggunakan cat apa? Siapa sih seniman-seniman yang menggunakan cat ini misalnya gitu. Nah, itu juga jadi menarik gua. Jadi pamerannya bukan lukisannya tapi lukisannya sama data-data. Iya, data-data. Iya, data-data kerusakan, data-data yang udah harus dibenerin, terus data laboratorium si lukisan ini. Jadi gua kalau pameran itu selalu lukisan harus membuat sebuah lukisan, kalau gue enggak, gue based on ada lukisan dulu, baru gimana caranya gue membuat metadatanya. Kan kalau gue melukis misalnya gue harus riset dulu, baru, jadi gue dari riset itu gue bikin lukisan. Ini sekarang gue balik gitu aja sebenarnya. Main-mainnya gitu lah. Sebelum ke sana lagi, balik ke yang tadi, berarti kalau misalnya kita ngomongin masa kecil nih Mas, yang terpapar duluan itu visual art dulu baru musik atau yang mana dulu nih? Kalau visual art itu nggak langsung dijejelin kali ya gitu ya, nggak langsung dijejelin directly gua nih lu harus gambar, lu bisa apa segala macam, ya itu di sekolah juga gitulah ya. Tapi kayak apa namanya, musik itu sebenarnya sih udah duluan, karena lu nggak mau gitu ya. Kalau visual tuh kan misalkan gini, lu ngeliat sesuatu gitu, terus gua nggak suka, terus ya udahlah ya gue lewatin deh, kan bisa gitu. Tapi kalau musik coba caranya gimana? Gue matiin. Iya, itu kalau lu bisa matiin. Tapi kalau misalkan ada lo jalan terus dengar azan, lu gimana caranya? Nggak bisa kan? Yoi, jadi bener kata teman gue, salah satu seniman ada Togar dan Grace yang bikin teksnya juga. Ear there's no defense mechanism. Jadi kuping itu nggak punya pertahanan. Iya. Mata ada, hidung ada, apa segala macam. Kita tinggal nahan aja. Kalau hidung, ya dong. Misalkan kentut gitu, teman lo kentut gitu. Gue tinggal nahan ya. Gue tinggal nahan aja gitu. Tapi kalau kuping coba, nggak harus mungkin. Tutup. Ya harus tutup juga. Masih kedengaran. Maksudnya lo tuh harus pakai menggunakan alat lain atau tangan atau apa gitu. Mulut ada. Jadi semua ini kita punya defense mechanism kecuali kuping. Jadi audio udah pasti duluan. Gitu. Jadi audio tuh udah pasti duluan. Makanya orang manusia lahir yang pertama kali menurut gua bukan penglihatannya, memang bukan penglihatannya, atau mungkin rasanya dia dekat sama ibunya, dekat sama orang sekelilingnya, tapi pendengaran duluan pasti. Gitu. Makanya kalau anak kecil tuh suka dibisikin gitu-gitu kan, maksudnya dibisikin kayak nanti kalau udah gede jadi anak baik ya atau apa segala itu, dia itu dengar. Dia itu mendengar, tapi dia nggak bisa ngelihat, dia nggak kayak gitu.
Jadi buat gue kalau ditanya visual duluan atau musik duluan, gue milih musik dan audio tadi. Audio karena nggak melulu musik ya gitu. Orang ngobrol, orang apa segala macam, nah gitu-gitu. Itu buat gue ya audio duluan lah. Gitu. Tapi di salah satu interview lu pernah bilang di perjalanan lo ke nikahan kakak lo kayak lo mendengarkan musik di jalan. Yoi. Itu salah satu momen yang berkesan kah? Berkesan banget dong gitu. Sampai sekarang gue masih dengerin dan gue ngumpulin banyak. Pernikahan abang gue itu kita jalan naik mobil. Kalau nggak salah nih ya gitu ya. Kalau nggak salah cerita nih. Apa namanya? Kita tuh kemana namanya? Kita ke Semarang kalau nggak salah gitu. Coba perjalanannya naik mobil terus cuma ada satu kaset, sisanya kita dengerin radio. Tapi kan radio kan by region kan beda. Lu tiba-tiba keresek-keresek gitu lah, harus setel kaset deh. Nah setel kaset itu cuma satu. Gitu. Itu kasetnya? Kasetnya Mas Habi. Gitu. Ada salah satu orkes atau penyanyi dengan keturunan Arab, namanya Mas Habi. Dia punya lagu-lagu yang sebenarnya tidak di mobil itu pun di rumah pun diperdengarkan gitu ke kita semua lah gitu. Terlepas misalnya gue dapat musik rock, dapat musik apa segala macam tuh setelahnya lah gitu. Dari abang-abang gue atau jazz gitu dari abang-abang gue. Tapi kalau musik-musik Melayu gitu, orkes dangdut ya, bukan dangdut yang sekarang gitu, yang genggap gebitan yang apa ya kayak musik-musik orang-orang pendatang sebenarnya gitu. Tapi datangnya kan karena musik-musik itu dapat referensinya dari India, dari Gujarat apa segala macam, jadi dari Iran, gitu, dari Persia gitu. Jadi itu yang menarik. Nah, gue juga akhirnya jadi sekarang cara gue mengingat masa kecil gue itu dengan mengumpulkan barang-barang itu gitu. Jadi gue beli vinilnya Mas Habi gitu nyarinya. Wah itu susah banget sebenarnya. Beberapa temen gue kan emang selain kolektor tapi mereka juga penjual beberapa vinil gitu ya, punya toko gitu. Jadi aku minta cariin musik-musik Indonesia lama yang orang warga keturunan Arab yang bermain musik di Indonesia. Jadi sekarang gue lagi ngumpulin itu. Lumayan sih. Jadi kayak rewind juga kan memori lo. Harus, karena ketika misalnya momen dimana kayak misalnya nggak ngapa-ngapain ya, ternyata gue nggak ngapa-ngapain, ternyata gue ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau misalkan di rumah, aduh ngapain nih gue muterin vinil lagu, begitu gue puter itu, gue pasti langsung membayangkan suasananya, terus gue ngapain gitu, era itu ya gitu, itu buat nge-trigger tuh menarik. Kayak misalkan lu punya barang masa kecil nggak sih gitu, yang sekarang masih ada nih gitu, nih tempat pensil lo dulu lo gitu, masih kecil ini masih ada gue simpenin, misal orang tua lo gitu, lo pegang, lo buka gitu, walaupun gak ada isinya itu ceritanya banyak banget. Iya asli. Iya jadi bisa di apa namanya, bisa di trigger sama sesuatu sebenarnya. Nah cara men-triggernya lewat apa? Ada yang disentuh, ada yang didengar, ada yang dilihat. Kalau cium jarang kali ya. Iya yang sih. Mengingat indera penciuman gitu, kecuali lo dilatih gitu. Kalau kayak apa ya, Q-grader gitu kan, kopi atau teh gitu kan mereka udah tahu gitu. Ya tapi gue rasa itu ya kecuali lidah masih bisa gue inget-inget lah beberapa. Misalnya makanan apa segala macam masih bisa. Iya. Tapi berarti audio kayak salah satu hal yang paling men-trigger kita as a human gitu gak sih? Yes. Pasti karena ya itu otomatis lah buat gue, itu udah ya manusia lah ya. Karena gue curigai binatang juga. Ada risetnya ya? Soalnya gini, kalau lo panggil kucing, kalau lo panggil kucing gitu misalnya, cing sini, atau namanya misalnya siapa, bolu nggak, jarang. Itu harus dilatih terus-terusan sampai tahu kalau oke, gua berarti lagi dipanggil ketika bolu terdengar di kuping gua. Beda lagi sama semua kucing, yang pada umumnya kalau gua dia datang. Bisa jadi. Jadi emang 11-12 lah kita binatang ya. Apa emang kita? Gitu. Oke. Tapi masa remaja lu kayaknya lumayan menarik deh. Lu tuh kalau nggak salah emang punya jiwa perlawanan dari SMP SMA ya.
kayak tapi gue juga mungkin gue salah. Keluarga lu sedikit ini ya konservatif ya dalam melihat seni mungkin karena kalau nggak salah. Iya karena mungkin nggak terlalu into ya gitu ya. Terus kalau konservatif sih dulu ya gue main musik itu ngumpet-ngumpet sama bokap gitu ya. Maksudnya gue bawa gitar pertama gue aja ke rumah tuh gue cukup bilangnya minjem padahal itu gitar gue. Tapi gue main gitar ke belakang rumah temen gue sampai malam dicariin, gue ngumpet-ngumpet. Karena masih pengen main gitu. Jadi ya karena mungkin nggak terlalu into. Tapi kalau misalkan ngomongin kesenian atau secara keseluruhan gitu ya, kakak-kakak gue tuh kan koleksi kaset. Gue tahu misalnya siapa? Gue tahu Boyz II Men tuh. Gue tahu Mariah Carey, gue tahu Madonna, gue tahu Michael Jackson, gue apa segala itu dari kakak-kakak gue gitu. Jadi gue rasa emang ya nggak terlalu konservatif kayak memang strictly konservatif yang kita tahu gitu ya, yang selalu kaku dan apa enggak sih. Tapi kalau soal rules apa segala macem ya disiplin dan segala macem ya itu mungkin apa ya hampir semua kali ya kayak gitu ya, gitu, menurut gue gitu. Jadi ya cukup inilah nggak terlalu konservatif banget lah gitu sebenarnya gitu sih. Apa gara-gara itu juga lu dengerin hardcore biar kayak hardcore ya? Hardcore juga oke sih karena lingkungan. Pengenalan lu dengan hardcore tuh pas SMA? SMP. Dari SD sih udah denger SD kalau nggak salah SD waktu itu, terus SMP gue dengerin lebih banyak lagi, digging lagi, walaupun akses terbatas gitu ya, harus order, harus minjem sama temen, terus harus. Katanya orang kaya doang ya yang. Orang yang punya akses ke luar negeri, bukan orang kaya. Jadi ternyata banyak orang-orang yang dapat beasiswa apa segala macem, kita kenal, kita titip sama dia, gitu. Lo mau cabut sekolah keluar ya? Iya nih gue mau gini-gini. Gue boleh nggak nitip ini segala macem? Wah tapi gue nggak bisa ngirimin, nanti gue gampang. Pas lo pulang aja misalnya gitu. Atau ntar kita kontek-kontekan by email atau apa. Jadi era itu kayak gitu. Jadi secara komunikasi juga sulit. Ya akhirnya udah mulai SMP kelas 2, kelas 3 tuh udah mulai ikut-ikutan order sama teman-teman karena dulu di tempat gue nongkrong di Sleepy itu isinya teman-teman dan anak-anak hardcore gitu, hardcore punk apa segala macam ya, dan anak ya kita nongkrong lah gitu. Intinya dari situ gue tahu banyak hal mengenai misalnya pertemanan, terus network, apa ya, brotherhood gitu, ya sisterhood juga lah ya, banyak teman-teman cewek juga gitu. Terus gue rasa respect itu tidak dilafalkan misalnya, tidak disebutkan bahwa respect itu as an attitude misalnya. Terus hal-hal yang kayak gitu tuh, dan pelajaran itu buat gue paling berharga karena bukan pelajaran yang dibicarakan kayak gini gitu. Jadi terjadi dengan sendirinya ketika menubuh di badan kita gitu sama yang lain. Menurut gue itu pelajaran yang paling berharga sih, yang value-nya nggak bisa dihitung dan tidak ternilai buat gue. Jadi pertemanan itu sih sebenarnya yang akhirnya sampai sekarang pun gitu, misalnya gue di band yang bukan band dengan musiknya hardcore gitu ya, band pop, gue tuh band pop gitu. Terus lucu juga sebenarnya karena referensi musik lo hardcore, lambat laun mulai pengen yang lebih kencang lagi, lebih tight lagi gitu soundnya, akhirnya dengerin metal. Kalau metal sebenarnya juga dari kecil kayak Metallica apa segala dari kecil, terus hilang begitu dengerin musik hardcore yang lebih apa namanya, lebih agresif sebenarnya, yang old schoolnya. Ya dari situ sih kayaknya, dari nongkrong sama teman-teman, terus mulai ngompor-ngomporin teman-teman SMP gue dengerinnya. Jadi dulu kan kaset gitu, belum ada CD gitu, jadi ya kaset kadang apa segala macem. Akhirnya mulai CD masuk setelah yang gue SMP kelas 2 kalau nggak salah. Juga punya band band hardcore kan ya? Dulu pernah punya. SMP? SMP. Iya, SMP gue udah ngeband barengan sama teman-teman gue. Sekarang pada di mana tuh? Udah pada ngantor kayaknya. Ada satu adiknya Rio, si Uwi. Rio-nya White Shoes,
adiknya Uwi itu ngeband sama gue dulu. Zaman era itu SMP SMA awal tuh gue sama dia. Gitu. Masih kepengen gak sih kayak gue bisa nih bikin band hardcore lagi? Kalau lagi latihan sama dia, gue sering tuh. Jadi sebelumnya, misalnya sebelum latihan lagunya Adams gitu, kita suka so asik, gitu, Pandu nyawa, Gigi gitu main, Aryo juga sosok ngelit. Jadi itu kan belaga-belaga metal, belaga-belaga apa, hancur lah emang. Pasti iya. Ya itu mimpi gue gitu, gue pengennya gue pengen punya band metal, pengen punya band hardcore gitu ya, yang energetik gitu misalnya. Terus nggak mampu guenya nggak mampu, ngejar skillnya nggak mampu, soundnya nggak mampu. Jadi gue tahu diri aja. Buat teman-teman gue aja tuh yang pada mampu kayak gitu, gue nggak mampu, gue gila, sangar. Gitu sih, makanya gue selalu mendengarkan musik-musik metal tuh sampai sekarang gitu, baik lokal maupun luar gitu. Itu udah jadi keseharian gue dengerin musik metal gitu. Walaupun sekarang gue lebih banyak dengerin disco, deep house gitu-gitu yang lebih santai, di kuping juga nggak terlalu harsh gitu misalnya. Terus itu lumayan menyenangkan. Tapi live nggak ada obatnya. The only one nonton band metal hardcore tuh live. Buat gue sih lebih penting. Tapi ngomongin gue pernah kayak gue emang gak terlalu suka musik keras, tapi gue pernah kayak ada di masa musik keras ini bikin gue nggak stres. Terus gue Google, ternyata emang risetnya musik-musik ini tuh bikin kita bukan stres tapi malah relax gitu loh karena kecepatan. Kalau gue sih dulu emang gitu ya, tidur gue karena gue dengerin musik itu tidur jadi tidur gitu. Kalau gue dengerin musik yang pelan apa segala macam gitu ya, kok lebih lama tidur. Misalnya gini, gue tuh suka sama Sade misalnya, berbarengan tuh gue dengerin Deftones, dengerin Seeker of the Truth misalnya, band hardcore gitu. Terus ada beberapa band yang lumayan kenceng-kenceng gitu ya, yang lebih ngebut. Itu berbanding terbalik misalnya, itu gue lebih cepet tidur dibandingin misalnya gue dengerin musik Everything But a Girl, Sade, gitu-gitu. Jadi ya kalau tadi riset itu, ya gue nggak tahu itu mungkin masih lebih berhasil di gue. Mungkin juga dengan banyak riset ya, harus dites sama yang lain. Belum tentu secara geografi itu sama. Karena misalnya karena gue tinggal di daerah Tanah Abang yang cukup keras gitu buat gue, jadi gue rasa masa muda gue juga, masa kecil gue bandel banget gitu. Jadi mungkin musik itu jadi representasinya gue dengan ruang gue di era itu gitu. Itu sih juga jadi salah satunya. Oke. Gitu. Tadi kan itu lo bilang kayak lo dekat banget sama musik. Tapi pas masa kuliah lo memilih jurusan seni murni. Seni rupa ya? Iya, seni murni masuknya gitu. Itu karena apa ya? Dan lu juga bohong ya sama keluarga lu bilang lu masuk desain. Yoi. Padahal gue ngambil seni murni, ngambil lukis gue tepatnya. Kenapa ya? Mungkin gini, gue nyemplung di gue jadi anak IPA. Gue dicemplungin sama guru gue. Lu pintar ya berarti? Enggak tahu lah. Gue sedang mempertanyakan itu kok. Gue anak IPA, gue dicemplungin sama guru gue karena gue lihat di kelas 3 ada 3 IPS gitu. Gue lihat nama gue nggak ada, gue pikir gue nggak naik. Tiba-tiba gue lihat, kok nama gue nggak ada di IPS gitu. Wah, kok hancur banget nih, gue nggak naik kali ya gitu kan. Masa sih gue nggak naik, orang nilai gue oke kok gitu. Pas gue lihat di sebelah di IPA ternyata ada nama gue. Gila, gue langsung, kok ada di IPA. Gue nyamperin guru biologi sama waktu itu. Kok gue ada di sini sih gini. Udah, kita semua sepakat, guru-guru IPA ini sepakat bahwa lo masuknya di IPA, bukan di IPS gitu. Gila, bisa dicemplungin. Tapi gue boleh pindah gak? Karena kan teman-teman gue yang bandel-bandel itu pada di sono gitu. Gue mau barengan sama kelas sama dia nih, kelas 3 dan terakhir kan. Enggak, kamu udah di situ aja gini. Wah, gimana nih? Ya udahlah gitu. Terus pulang, gue dikasih tahu kakak-kakak gue bahwa, wah oke banget nih lu dapet IPA apa segala macem. Abang gue kan emang chemical engineer, jadi anak IPA. Jadi tidurnya sama buku. Terus ya gitulah, pinter banget di keluarga gitu, dalam konteks akademik juga tentu.
gue kayaknya bosen sih. Jadi ketika gue di IPA itu nilai sih nggak jelek-jelek banget lah ya gitu. Selalu menyenangkan. Terus gue dapat kesenangannya juga. Banyak juga akhirnya yang caur-caur di IPA itu. Gue mulai gambar-gambar lagi. Setelah sekian lama gue gambar-gambar. Gue gambar-gambar di tembok. Tembok kok? Tembok sekolah. Di belakang itu kan ada peta gede banget. Nggak pernah ada yang nurunin kan. Jadi kalau jam kosong gue buka di IPA nih, gue gambar pakai pensil. Terus yang lain ikutan. Ntar kalau udah guru tutup lagi. Gitu aja terus sampai akhirnya begitu EPTA itu itu peta diturunin. Anjir, salah satu yang gue gambar tuh nggak apa? Covernya Megaloblast kalau nggak salah, Coil. Yang ada cewek, ada toketnya gitu. Sekolah gue sekolah Islam lagi. Terus? Siapa deh yang mau yang pusat gambar semua gini, wah ketahuan akhirnya. Siapa yang gambar akhirnya kesebut lah nama Saleh. Terus akhirnya karena gue disebut, gue dipanggil, gue nggak boleh ikut EPTA. Terus wah masa gue doang, gue panggil yang lain aja. Jadi satu anak IPA itu kena semua. Jadi masa sih lu mau nggak bolehin kita ikut EPTA satu kelas-kelasnya gitu. Akhirnya kita beneran dikumpulin di lapangan, bukan di brief lah ya, dikasih tahu, dimarahin apa segala macam. Kita nggak boleh ikutan, EPTA disuruh pulang, susulan akhirnya. Coba kalau gue sendiri, gue curiga kayaknya gue dikeluarin. Tapi karena satu kelas, gue panggil semuanya. Kan duduknya sama kakak kelas, kalau ujian dulu EPTA. Oh iya. Gitu, jadi lu sama kakak kelas, jadi lagi mau ujian, kertas udah di depan. Lu mau gini, lihat tiba-tiba guru. Assalamualaikum, iya salam. Mohon maaf yang Saleh di mana ya? Oh saya kenapa? Oh boleh ke depan dulu nggak? Oh kenapa ya? Kata kakak ini pasti lo ngaco lagi ngapa-ngapain gitu. Enggak, gue ngapa-ngapain deh. Anjir. Sorry, gue tuh kakak kelas berarti kelas 3. Gue duduknya sama kelas 2. Nah, kelas 2 nya bilang, wah pasti lo ngapa-ngapain lagi nih katanya. Wah nggak tahu gue ngapa-ngapain. Ternyata bener nggak balik-balik ke kelas lagi. Anjir. Coba itu peta nggak diturunin ya? Iya kalau kita nggak diturunin mah aman-aman. Buat yang tahun depannya paling anjir nih apaan nih gitu. Ya gambar setelah tracing lagi semua buku gua belakangnya pasti ada gambarnya apa doodling apa ini gitu. Bercanda-bercanda. Kadang-kadang dulu kita kan suka tuker-tukeran buku. Kalau apalagi kelas 3 SMP ngasih buku kesan-pesan buat misalnya kumpul mau dong gua gitu kan. Biasanya cewek-cewek itu paling cowok-cowoknya nggak ada pasti. Nggak pernah kepikiran juga bikin gitu-gituan. Nah itu suka ngaco-ngaco tuh gambar yang jorok-jorok gitu kan buat cewek nih gambar yang jorok-jorok aja nih gitu. Dan enggak, jadi kalau itu ini yang lain udah ngisi, yang lain dulu aja. Enggak lu dulu aja. Oh gue. Iya soalnya kalau lu ngisi yang lain ntar ngikut. Oh ya udah deh. Jadi gue isi pertama yang jorok, yang lain jadi ngikut semua. Wah, Ale kayak gini. Gue juga deh gitu. Nah, itu juga perkenalan lah. Terlepas sama guru-guru seni rupa yang juga dekat sama gue gitu. Guru musik juga dekat. Jadi cukup menyenangkan. Gue deket itu dengan olahraga juga gue deket. Gitu. Jadi dua itulah yang masa-masa gue mengingat dua hal itulah yang ya akhirnya gue berpikir ya deh gue ngambil seni rupa aja deh. Gue pengen ke Bandung. Karena gue setiap nonton acara musik dari gue SMP sampai SMA itu gue ke Bandung di Gor Saparua barengan sama teman-teman gue semua datang ke sana. Gue pengen banget kuliah di Bandung gitu. Di ITB tes nggak dapet, terus abis itu tes lagi di waktu yang bersamaan gue tes ada 2, ada ITB sama ITENAS. ITENAS tuh kebayang desain produk. Gitu. Jadi desain produk sebenarnya. Karena disuruh masuknya ke sana gitu kalau akhirnya gue kepengennya gitu. Terus ya udah akhirnya gue pulang, abang gue dua-dua yang laki paling besar dan nomor 4 nggak ada di rumah. Artinya yang satu udah di mana, yang satu lagi di Groningen di Belanda apa segala macam. Jadi kalau bisa lo kuliahnya di sini aja deh kata kakak gue gitu yang cewek. Karena anak laki yang paling gede tinggal lo doang. Wah gue langsung iya juga ya udah deh. Akhirnya gue carinya di Jakarta gitu. Tapi teman-teman gue udah pada kuliah nih semua nih. Gue kemana gitu ya abang gue. Tiba-tiba nggak lagi di rumah juga. Di koran gitu. Wah
Lah Leh ini IKJ masih buka, wah boleh nih IKJ. Gue pikir di kepala gue IKJ kayak ya ini coret nih. Ternyata boleh. Kakak gue keluar langsungin cewek, gue dulu gak boleh kuliah di IKJ. Ketawa, telepon gitu. Oh iya masih buka nih gelombang terakhir. Wah oke. Gitu. Itu teman-teman gue nelpon, zaman itu kan gak ada handphone, jadi nelpon ke rumah, Leh, gue udah masuk nih, gue di mana? Gue di Mustopo, wah gue di mana? Gue di UI, wah gue di ini, gue ambil politeknik apa segala, wah gila kalian gue bilang, kuliahnya serius banget gue bilang, gue di ini aja deh, gue di IKJ aja deh, kayaknya gitu. Ah serius lo ke IKJ, wah asik dong Leh, ada 21 depan nih, gue ketawa, temen gue cewek tuh. Yaudah deh nanti gue main kesana, emang beneran pada main kesana, jadi gue masuk IKJ. Gue hampir lost contact sama beberapa teman gue karena di IKJ kan lo intensively lo tuh di kampus, lo tinggal, lo gambar, lo mandi, lo bangun lagi, apa tuh di kampus. Udah kayak dorm, walaupun tempat tidurnya itu adalah studio. Jadi gue rasa lu lost contact tuh sama teman-teman SMA lo, gitu, sama teman SMP, sama teman SD gitu. Jadi akhirnya mereka yang nyamperin gue karena gue agak susah ditarik keluar. Karena wah gue di kampus nih gila tugasnya banyak. Apa anjir IKJ ngapain lu? Celana lo juga sobek-sobek lagi, pantat lo kelihatan gitu-gitu. Wah lo ngapain lo? Ya emang begini gitu. Mereka ngelihatnya kan orang-orang ini anak-anak ini kayak ngapain ya gitu. Padahal gila loh. Padahal gila tugasnya nggak banyak. Selalu banyak. Tugas yang banyak ini belum selesai tiban lagi sama tugas terbaru gitu. Jadi ya gitulah. Akhirnya ya teman-teman gue yang datang. Ngapain kita nonton di 21 di depan. Sekarang udah nggak ada ya? Sekarang udah nggak ada. Nggak tahu tuh bangunannya konkret semua sekarang. Agak nyasar gue kesana kemarin. Kalau pas lo di IKJ, pas lo masuk situ kayak oke, gue bakal jadi seniman. Atau gimana? Ya itu juga jadi salah satunya ya, karena kayaknya gue juga dewasa sebelum waktunya tuh era itu karena gue SMP ya ini mungkin cerita yang sering gue ulang juga kayak gue itu jadi wakil ketua regu gitu kalau nggak salah wakil atau ketua regu untuk pramuka SMP mau persami gue dijemput sama teman-teman gue ke rumah jam 6 gitu. Terus gue minta duit dong sama nyokap. Era itu kan nggak ada ATM ya. Jadi kalau lo mau ngambil duit, lo tuh harus ke bank. Dan bank itu bukanya jam 8. Ya nggak mungkin dong, kan gue udah harus jalan. Teman-teman gue di bawah semua. Biasanya gue kan di lantai 2 tinggalnya. Nungguin gue harus jalan nih gitu. Wah iya mama lagi nggak ada uang lah gitu. Nggak ada uang cash, kalau mau kamu tunggu sampai nanti jam 8 kita ke bank ambil kamu berangkat gitu kan. Wah nggak mungkin nih, nggak bisa nih gitu. Wah lu gimana ya Mai gitu gini. Abang gue denger sini lah gitu. Lu mau minta duit berapa sih? Kalau nggak salah gue mau minta duit waktu itu kayaknya nggak nyampe 100.000 deh, 80.000 atau 70.000. Terus kata abang gue kasih lo duitnya, berarti dia punya cash nih. Gue kasih lo duitnya, bahkan gue dobelin, bahkan gue tambahin lagi, iya. Tapi lo harus yakinin gue, lo harus bilang ke gue sekarang bahwa oke, lo akan jadi pramuka sampai tua. Gue langsung, enggak juga kali. Hah, masa sih? Waktu itu gue dewasa itu. Momen gue pendewasaan pertama kali itu. Mikir gue, mesin gue truk. Wah, enggak juga sih. Udah deh, gue turun ke bawah, gue bilang ke teman-teman, gue nggak jadi berangkat. Oh lu gimana deh? Udah pokoknya lu berangkat, gue nggak diizinin sama orang tua gue. Udah selesai. Ya udah deh, berangkat mereka. Ada beberapa barang yang harus diambil lah dari rumah gue gitu. Mereka cabut gitu. Gue naik ke atas, gue ganti baju, gue nonton Doraemon kalau nggak salah. Tapi pandangan gue ke TV, tapi kepala gue kayaknya nggak di TV. Itu momen dimana kayaknya iya juga ya, gue mau jadi apaan ya sampai nanti gede gitu. Kuliah di IKJ, balik lagi ke tadi cerita awal, gue kuliah di IKJ, orang yang sama nanya,
Jadi seniman nih ya. Ya gimana lagi gue bilang. Yakin ya udah siap miskin. Siap miskin, siap susah, siap apa lo bisa jadi nanti lo bukan orang yang diterima di masyarakat. Kata abang gue gitu. Ya gue siap. Oh ya udah. Sip. Pokoknya kalau lo lakuin apapun yang lo senengin atau lo jalanin dari nol sampai waktunya cukup jenjangnya panjang, pasti ujungnya akan ada hasilnya kok gitu. Hasil itu bukan artinya kita dapat misalnya dalam konteks ekonomi ya, tapi apapun termasuk lingkungan dan ruangnya gitu. Oke. Nah itu baru tuh, itu orang yang sama nanya gitu. Jadi nih ya, siap nih ya, jadi seniman, siap miskin, siap. Sambil ketawa-tawa kita emang abang gue kan jahil. Ya gue jahilnya dapat dari mereka kayaknya sih. Jadi jahil gitu, jadi ngetes gue pada saat gue undang mereka ngeliat workshop setelah gue ospek, gue pameran foto, foto karya foto gue di ngaco deh di Sunda Kelapa zaman dulu. Oke. Gitu. Tapi pas abang-abang lo nanya gitu, lo beneran siap? Gue siap, karena orang yang sama kali ya gitu. Itu beda lagi kalau misalkan abang gue yang lain gitu ya nanya, oh udah nggak ya gitu. Dia gue rasa pertanyaan yang sama itu muncul lagi, dan begitu dia nanya gue inget banget waktu itu. Gue inget balik lagi ke yang zaman gue SMP. Jadi gue rasa gue siap sekarang. Dan ini yang gue suka dan ini yang gue senengin. Walaupun kedepannya agak ya susah apa segala macam, itu urusan belakangan. Ya akhirnya kuliah lagi di KJ gitu jadinya gitu. Bilangnya desain tapi ngambilnya seni murni. Ketahuan pas kapan tuh? Semester 5. Semester 5 baru ketahuan karena ada surat ke rumah. Apaan nih? Kalau seni murni? Duduk sini. Gue jelasin kenapa gue ngambil seni murni. Mereka terima akhirnya. Mau jadi Patino Sidin apa gitu. Kalau salah waktu itu gue ketawa-tawa aja. Gila mau jadi pelukis lagi. Gila mau ngapain mau jadi pelukis. Wah hancur deh. Jadi ya gue cerita lah soal art directing, banyak dari seni murni, director film, director iklan apa segala macam juga banyak yang dari seni murni. Gitu. Jadi ya gue informasiin yang baik-baiknya aja lah tentang seni murni. Nah, jadi biar mereka tenang. Itu kan yang diinformasikan ke mereka. Tapi kalau lu bayangannya lu akan menjadi seniman apa? Enggak sih. Tapi kalau gue ngambil lukis ya gue bakal jadi seniman lukis gitu aja logikanya. Kalau sekarang kan dipecah dilebur. Seni murni ada lukis, ada patung apa, grafis murni itu jadi satu. Jadi lu dapat semua. Kalau sekarang kalau era gue ya udah. Kalau gue ngambil lukis ya gue jadi pelukis gitu. Yeah. Jadi selama gue masih mengerjakan kerjaan gue untuk melukis dan segala macam, untuk exhibition apa segala macam, ya gue bisa bilang gue melukis. Tapi ada momen dimana misalkan gue udah tidak lagi melakukan kerja-kerja melukis konservatif pada umumnya. Contoh misalnya gue harus menggambar cat, ditaruh di kanvas, taruh di bidang panel 2 dimensi atau 3 dimensi dan seterusnya. Tapi ada momen-momen misalnya secara elemen, secara secara cara kerja lukis itu yang gue ambil untuk gue bekerja. Misalnya membuat sebuah instalasi, bikin apa segala macam gitu kan. Ya kan dia kan mereka tuh pada punya disiplinnya gitu. Lukis tuh disiplinnya apa sih? Oh menambah gitu. Kalau seni cukil misalnya gitu mengurangi gitu. Patung pun begitu, bisa menambah, bisa mengurangi gitu. Kalau lukis tuh lu menambah terus, layer. Jadi gue rasa kerja-kerja itu masih gue lakukan. Makanya gue bisa bilang, lu nggak pernah ngelukis. Kalau lu bilang lu pelukis sih, kerja-kerja lukisnya yang gue lakuin. Iya. Oke, menarik. Tadi di masa kuliah pasti ngomongin tahun 2001-2022 juga. 2002 juga. Di masa The Addams dan White Shoes terbentuk. Ceritain ke gue dong kayak awal dari keduanya. Terus yang mana duluan sih yang lo, kan dua-duanya sebenarnya udah ada duluan kan ya? Kalau White Shoes White Shoes itu nggak ada. White Shoes itu namanya ada duluan setahun sebelum bandnya ada.
bahwa kita band. Gitu. Jadi orang-orang taunya merchandise-nya doang, stiker ada apa. Anjir udah bikin. Yoi. Itu yang bikin nama Rio. Terus sama Sari juga ngajak gua bikin bikin band yang Sari nyanyi gitu. Jadi cuma 2 gitar, Sari main viola waktu itu. Main violin. Terus kalau Adams karena gua sama Aryo banyak bantuin teman-teman yang ngeband kayak The Sastro, Upstairs, Rockefeller, ya sebut lah ya era itu. Kalau mereka manggung itu soundnya kan pada jelek-jelek. Jadi Aryo tuh punya pengalaman terhadap audio gitu, paling tidak punya ketertarikan dengan audio lah gitu. Jadi dia tahu kok ini harusnya bisa di-balance nih, ini nggak balance nih, ngaco nih gitu. Nah gue, wah menarik juga nih, gue penasaran, gue bantuin deh boy gitu. Jadi gue sama Aryo itu jadi sound engineer buat beberapa teman-teman yang ngeband ini gitu. Tapi Aryo memang punya band sama belum nama The Adams, masih Lonely Band itu, akhirnya bikin band The Adams barengan sama Benny dan segala teman-teman yang lain. Ada Bimo gitu ya. Ada manajer kita Mas Yo si Aryo bilang, boy lu bantuin Adams aja deh main gitar gitu. Ya gue kan udah sama White Shoes nih gitu. Ya gak apa-apa lah, nyantai juga kali, orang juga masih nongkrong-nongkrong doang juga. Ya juga sih ya gitu. Jadi gak pernah ada intensively. Kalau beneran bareng tahun 2002 kayaknya deh. Atau Adams sudah ada duluan sebelum White Shoes. Jadi kalau White Shoes memang dari awal gue bertiga, Rio, Sari, gue, di situ baru ngajak Mela sama Ricky karena main alat musik klasik. Terus habis itu kita bikin lagu yang butuh beat, wah kita butuh drummer, John masuk, gitu. Jadi ya era itu, era 2002, itu era 2002 benar. Gue masuk 2001, 2002 lah. Gitu sih. Yang awalnya tadi lu bilang nongkrong, seneng-seneng, itu 2002, dia 2022 gitu, anjir 20 tahun. Iya sih. Waktu itu kebayang. Masih nongkrong kok. Jadi profesional sekarang nongkrongnya. Nongkrong profesional. Tapi pada saat itu lu kebayang gak sih, ini tuh bisa sejauh ini? Enggak. Enggak sama sekali. Enggak pernah kepikiran. Sampai sekarang pun gue apakah akan terus ngeband atau enggak aja nggak kebayang. Jadi sampai sekarang kita bikin band dulu karena senang-senang. Gue rasa karena teman-teman juga masih senang untuk ngeband, ya kita lakuin. Gitu. Kalau kesenangannya udah nggak ada misalnya gitu. Tapi cara kesenangannya kan macam-macam ya. Ada yang misalnya mendapati challenging, misalnya membuat sebuah album, membuat sebuah project, membuat sebuah apa segala macam, ya itu kan challengingnya gitu. Dan ada momen-momen yang menyenangkannya gitu, prosesnya misalnya gitu, selalu menyenangkan, rekaman tuh selalu senang, selalu banyak makanan misalnya, selalu ya nongkrong seharian, sambil mikir-mikir mau ngisi yang kayak gimana gitarnya, yang mikir satu lagi juga pasti ngisi keyboardnya nanti gimana scene-nya misalnya, dan seterusnya. Jadi diskusi-diskusi itu gitu. Ya itu pun sama, di Adam juga gitu. Jadi prosesnya kita nikmatin, kita senengin gitu sampai akhirnya. Ya di Adam sama. White Shoes tuh kalau nggak salah 8 tahun ya, 7 tahun gitu ngeluarin album dari album kedua. Adams lebih parah, 13 tahun. Jadi ya kita nggak punya ekspektasi apa-apa dan nggak pernah kebayang bakal sampai sekarang gitu. Ya kita bikin karya aja dan masih di dalam lingkup kesenian buat gua masih masuk akal gitu ya. Karena kan nongkrongnya dulu juga sama anak musik nongkrong, sama anak teater nongkrong, sama anak film nongkrong, sama anak macam-macam anak tari nongkrong, nongkrongnya itu semua bareng gitu. Jadi itu tuh gua ngerasa yang sekarang gua lakuin nih gitu. Itu hal-hal yang kayaknya dulu zaman gua kuliah tuh emang ya begini gitu. Kalau akrab sih sama anak-anak teater, kalau bisa langsung akrab, kalau bisa sih langsung akrab sama anak-anak apa ya, anak tari gitu. Iya, gue punya pengalaman sama anak-anak tari misalnya gitu, bantuin mereka tugas akhir, bantuin mereka ujian, bantuin pertunjukan mereka, kan hal-hal yang kayak gitu yang karena lo punya pengalaman, jadi lo bisa juga diskusi sama mereka mengenai koreografinya, misalnya koreografinya apa segala macem gitu. Kalau film juga apalagi gitu, gue juga doyan sama film lah misalnya gitu, sering nonton. Jadi ya semuanya ada. Jadi semua kenapa bisa akrab sama teman-teman yang lain gitu dari latar belakangnya berbeda karena mungkin karena itu. Oke.
tadi yang sempat lo bilang dari album kedua dan album ketiga dua-duanya punya pattern yang sama nih, jaraknya lama-lama. Bahkan di Adam sendiri sampai 13 tahun. Gue penasaran kayak pada saat rentang waktu itu kayak anjir gimana ya maksudnya pada rentang waktu itu ada nggak sih kepikiran untuk udahlah itu rentang yang panjang loh mas, maksudnya kayak ini deh lo pacaran 13 tahun mau udahan atau enggak gitu kan. Kawin gak ya? Kalau udah kawin 13 tahun gak ada masalah ya kan. Tapi kalau pacaran 13 tahun terus habis itu mau terusin gak ya? Udah 13 tahun. Tadi apa pertanyaannya gue jadi lupa. Kebayang prosesnya ya selama sepanjang itu ya? Dan kayak udahan gitu? Enggak juga sih. Enggak pernah kok gitu. Jadi White Shoes itu album kedua, album Vakansi itu nafasnya panjang buat gue. Lu keliling apa bikin project kan orang-orang ngeliatnya kayaknya nggak kita bikin project sama film, kita bikin project juga EP misalnya, kita bikin project jadi nggak kosong. White Shoes tuh paling sibuk sebenarnya dibandingin di Adams, tapi sekarang Adams lebih sibuk lagi, brengsek emang. Jadi project-projectnya banyak. Terlepas itu kita banyak keluar juga kan, manggung di luar, ke Eropa, cabut ke Amerika juga, main ke Afrika, main ke Australia gitu. Jadi lumayan jalan-jalan lah gitu. Jadi dan itu ada beberapa kali beberapa negara tuh kita berulang kali main misalnya kayak ke Helsinki dan segala macam. Terus kita bikin tour juga. Nah ini itu cukup panjang kan proses persiapannya misalnya buat visa nggak tahu ya sekarang juga susah, cuma dulu kayaknya lebih susah lagi gitu. Misalnya kita butuh budget atau butuh duit buat jajan nanti di sana, kita harus bikin project sebelum kita mau berangkat, kita mau bikin apa, main kah atau apa, mau bikin lelang, mau bikin apa gitu dengan karya-karya yang ada hubungannya sama White Shoes misalnya. Dari situ White Shoes menurut gua nggak punya kekosongan. Mungkin ya 1-2 tahun, tapi itu 1-2 tahun isinya manggung doang gitu. Sambil ngumpulin referensi. Nah, kalau di Adams emang beneran manggung itu setahun sekali. Jadi kalau setahun 2 kali itu aneh. Kalau ini kita manggung kedua di tahun ini, wah dan ini absurd buat kita. Kita nggak pernah ngeluarin album, terus kita diundang, kita manggung, terus yang nonton juga banyak, terus kita bingung. Kalian pada ngapain sih gitu, maksudnya ya akhirnya dari situlah gue berbual gitu, ya kita mau bikin album nih gitu, 4-5-6 tahun lalu ya gitu ya, wah kita lagi mau bikin album nih gitu, wah rame. Jadi, karena itu jadi mungkin lebih banyak undangan main, banyak undangan main artinya banyak bertemu lagi sama anak-anaknya, latihan lagi apa sih, banyak bertemu sama anak-anak, jadi banyak ngide, dari ngide ya udah bikin album. Salah satunya di antara nanti ada ratusan ide yang lain yang mungkin udah atau belum terrealisasi. Jadi gara-gara berbual. Jadi ya gua rasa jadi gua seneng berkumpulnya lah. Jadi dua ini buat gua udah kayak keluarga. Bahkan sebelum gua kenal sama istri gua sekarang gitu, gua kenal sama mereka berdua. Dua band, 2 unit musik ini, jadi udah kayak keluarga, udah kayak celah-celahan, tapi ya selalu kalau udah ketemu mereka gue susah dewasa deh. Udah nggak bakal bisa dewasa aja barengan sama mereka, jadi udah bercanda aja terus apa segala macam gitu. Ada momen serius tapi lebih banyak bercandanya gitu. Oke, gue masih penasaran sama The Adams, jujur nih, kayak balik lagi 10 tahun tuh kan lama ya. Terus kayak di saat Adams ya 13. Oh ya 13 tahun kan waktu yang lama mas. Terus pasti dong lo ngelihat band yang lain, pasti yang maksudnya band yang lain lebih produktif atau apa gitu. Iya produktif ya, barengan sama kita Seringai misalnya, Seringai buat album, bikin ini, White juga sama gitu, bikin ini bikin itu apa segala macam, aktif pada ngapain gitu. Ya Adams nyantai-nyantai aja. Terlepas misalnya drummer kita Gigi syuting, dia kan kameramen. Kalau syuting juga lama, suka 2 bulan 3 bulan di kameramen. Dokumenter kadang-kadang. Kalau Aryo lebih ke post pro, pekerjaan-pekerjaan dengan tata suara dan vokal.
beberapa label besar juga larinya ke Aryo dan beberapa artis besar juga larinya ke Aryo. Jadi Aryo kerjaannya banyak. Jadi ya nyantai-nyantai aja. Gue sibuk, dia sibuk, ya udahlah santai aja ngebandnya gitu. Oke. Terus keluar album setelah 13 tahun, kayaknya setelah yang harusnya tahun ke-12 harusnya udah bisa keluar. Tapi wah tahun ke-13 lebih keren nih boy. Sial. Tahun depannya diikutin sama Tool. 13 tahun juga, wah keren banget. Gue bilang, gila gue ngefans sama mereka kan. Terus ya jenjang waktu panjang, dinikmatin prosesnya. Kita bikin album, kalau dipadetin waktunya paling sebenarnya nggak nyampe 6 bulan itu album beres. Tapi dari 4 tahun, dari kosong, dari nggak punya apa-apa lagi, mulai dari nol lagi, kita beli kabel, beli kepala kabelnya, beli solder, kita solder sendiri, kita bangun semua instrumen yang kita pengen dengan audio yang lebih baik misalnya, walaupun itu gagal solderannya. Jadi kita paling nggak kita mencobanya gitu. Akhirnya kita manggil teman kita untuk ya setup apa segala macam. Gigi drummer kita punya studio, kita rekaman di situ, kita latihan di situ, bikin proses musiknya di situ. Ya hampir 95% gitu ya. 95%, 5%-nya itu di rumah, bisa dibagi-bagi rumah Aryo, bisa mixing di tempat lain dan segala macam, tapi 95% itu kita ngerjain itu di teras belakang dengan equipment yang kita punya sendiri. Ada beberapa mungkin kalaupun minjem yang perintilan-perintilan. Jadi mencoba mandiri, ya kepengen punya mimpi lagi untuk punya lagu dan lagu yang kayak gimana misalnya gitu, yang bisa representasiin misalnya kota Jakarta yang kita memang gede di situ gitu. Sangat spesifik ya, misalnya nih bandnya band kota nih gitu, bukan apa tuh namanya, gue punya mimpi-mimpi gambaran mengenai misalnya, karena gue kan mertua gue kan tinggalnya di gunung gitu, jadi gue punya mimpi-mimpi dengan lagu-lagu yang berhubungan dengan keindahan di tempat-tempat yang hijau gitu, tapi sorry to say, apa namanya, pengalamannya beda banget di kota gitu. Yang gue bilang gitu, gue misalkan di Adams nih bikin demo, udah baik-baik aja tuh tempo, ininya apa namanya, beat dan temponya gitu. Boy kurangin boy 1 boy, ini juga kurangin 1. Gitu, jadi dipotong-potong gitu. Wah, gue nggak mau percaya sama tempo yang baik-baik aja gitu, karena di Jakarta tuh nggak mungkin boy. Gue keluar gang, itu ada motor lewat, lo nengoknya salah, lo mati boy. Ya juga ya, iya, jadi kita tuh bisa mati kapanpun. Buat gue ini harus merepresentasikan ini nih. Ini Escalade di Adams. Nggak cuma di Adams yang kayak waktu album V205 yang semua tuh diselimutin sama vokal, semua tuh hangat, warm gitu. Lo kayak lagi diselimutin sama vokal-vokal gitu. Ini enggak. Adams yang kali ini gue kepengen jeglek. Vokalnya juga nggak terlalu sampai segitunya kayak di album V205. Itu kan kita kan kayak baru belajar nyanyi kali. Album V205. Jadi di album ini rock gitu. Ini lebih rock, lebih synth gitu. Ya gitar udah pasti karena semua musiknya dibikin lewat gitar dulu gitu. Jadi bandnya terdengar seakan-akan band gitar banget gitu. Tapi gue pengen ada synth-nya, gue kepengen suasananya. Itu yang paling penting. Jadi gue cerita suasananya dulu gitu, ambience-nya. Gitu. Gue ngomongin kemacetan, gue mau ngomongin tentang gue masuk ke dalam. Sekarang gue tinggal agak keluar misalnya. Karena kita kan rekamannya di teras belakang. Tapi kan gue rumahnya di Jakarta. Jadi kalau gue itu lewat lingkar luar apa segala macam, itu macetnya. Ampun. Makanya ada lingkar luar. Aduh, gitu yang wah gila nih gitu. Wah ini kayaknya bete gue gitu. Bikin lagu nih gitu. Jadi kayak gitu. Yang representasiin apa? Oh delay gitu misalnya. Ya udah. Makanya di di lagu Lingkar Luar delay itu duluan. Delay lebih banyak. Itu satu. Di lagu After Plus intro pertama kita kan di teras belakang. Itu kan dulu kan ya
sebelum dibersihin apa segala macam tuh jadi banyak nyamuk. Gimana caranya kita merepresentasikan nyamuk? Di tengah-tengah lagunya itu ada desonan namanya. Jadi nada ketemu 7 kalau nggak salah atau 8. Mungkin nanti dibenerin. Itu kalau berbarengan bunyinya itu kayak ngeng 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 gitu, kayak ada nyamuk di kuping lo. Nah, itu yang kita ulang. Dan itu ada di situ. Gitu. Jadi itu gambaran sebenarnya kayak apa ya, gambaran kita jadi audio. Sama lagi misalnya di Esok. Di lagu Esok terakhir kita nyanyi semua, part lo beda, part gue beda, part sebelahnya beda, Pandu, Aryo gitu beda-beda. Nyanyi barengan, tapi nanti kita ketemu di ending. Gitu. Dan itu kita bikin ada apa tuh namanya? Ada reverb yang menghilang lama-lama gitu. Misalnya suaranya. Jadi hilang gitu suaranya. Kita tidak men-treatment vokal di tempat itu sebagai vokal. Jadi kita treatment vokal itu sebagai instrumen. Gitu. Jadi vokal nih, ini kayak instrumen. Instrumen nih, ini gue matiin, gue pakai vokal. Ini sekarang instrumen gue, gitu kita ngomongnya. Jadi ada main-main di situnya. Ya alhamdulillah sih ketika itu jadi sebuah album, kita ngebacanya jadi wah ini oke nih. Gitu, bahwa ini kayaknya udah layak nih buat ke publik. Terjadilah Actor Place. Jadilah Actor Place ini. Wow. Jadi ya kalau gue sih lebih seneng main-mainnya deh. Gitu. Itu yang bisa membuat si band atau teman-teman gue ini jadi lebih bergairah juga buat bermusik misalnya terus. Gitu. Ide-ide baru muncul atau yang ide-ide liar lagi muncul misalnya gitu-gitulah. Itu yang kayaknya oke gitu buat kita. Iya. Oke. Seru banget. Untuk kayak gue jadi pengen dengerin lagi nih, apa gue dengerin lagi nih. Ada hin-hin, nanti ada banyak kok hin-hinnya sebenarnya di dalam album itu gitu. Buat gue itu yang menyenangkan dan translasi audio itu gue diskusi sama Aryo dan Aryo bisa mentranslate itu juga. Itu buat gue juga salah satu sahabat gue yang brengsek sebenarnya. Boy, gue tuh punya kebayang soundnya kayak gini boy, terus apa segala macam tuh Aryo tuh pokoknya ngobrol sama dia. Terus dia translasi. Oke. Gitu. Oke, itu juga kalau nggak salah cover albumnya melibatkan orang-orang yang berada di konser itu. Di konser, oh ya, yang ini ya, yang Jewel Case. Ya. Karena yang awal dibikin tuh kan box set didesain oleh teman gua, sahabat gua si Gibran. Terus bikinnya retikular. Terus gue pernah nemuin majalah Times yang kalau nggak salah Muhammad Ali waktu itu tinju diambil bird view, ada apa tuh namanya, ada ring tinju cuma berdua di ujung, bertiga kayak ada wasitnya, sekelilingnya itu penonton dari atas. Wah gila itu visual itu, begitu gue ngeliat visual itu gue langsung gini, anjing gila ya, ini kece banget ya. Bukan soal karena mungkin kita jarang ngambil image yang atau melihat image pada umumnya. Misalnya contoh sekarang kan kita kan terbiasa dengan apa Instagram gitu ya, Facebook atau apa website gitu. Jarang banget nih angle kayak begini nih. Wah ini keren banget nih. Ini cocok nih buat Actor Plus nih gue bilang gitu kan. Gue kebayang kita launch, yang dateng kita foto barengan sama mereka, itu covernya. Gitu. Sempet juga kebayangnya waktu itu stagingnya kita di tengah. Tapi karena di tengah itu susah secara audio, kita juga belum mampu ngebayanginnya. Akhirnya kita launching dengan panggung yang terpisah-terpisah. Jadi gue sendiri, Pandu sendiri, Ting sendiri drumnya gitu. Jadi yang nonton sekarang yang di tengah gitu. Kalau kita punya duit banyak waktu itu, kita mau taruh di tengah makanan, personilnya pisah-pisah semua, makanan di tengah, silakan makan sepuasnya, kita manggung. Anjing. Rencananya begitu. Nggak punya duit, jadi ya. Yang gue senang dari The Adams dan White Shoes itu adalah karena kita nggak punya duit. Itu yang gue senang.
Karena kita nggak punya duit, karena kita nggak punya, karena kita nggak punya, maka kita bisa melakukan sesuatu. Itu yang paling penting. Jadi ya berimajinasi aja, main-main. Jadi orang yang datang tuh bingung gitu, gue mesti nonton yang mana gitu. Udah di tengah aja sana, nikmatin nongkrong, ngobrol sama temen lo sambil dengerin musik kita gitu. Mereka masih tetap mau nonton. Ya udah, ya itu teatrikal banget lah gitu sebenarnya secara nggak langsung. Positioning ruang, ya kan lo kan belajar seni rupa juga belajar ruang. Gimana caranya gue ngerjain penonton ya? Gitu. Ini kan launching gua gitu. Ruangan yang gua sewa buat band gua gitu. Wah, gimana caranya gitu. Gua sama Aryo sama anak-anak yuk kita desain yuk gitu, yang ngaco. Nah, desain begitu gimana caranya nanti audio juga cukup baik. Dan beneran di support sama audio yang bagus banget gitu. Nggak ada dead air-nya, jadi dihitung, diukur orang mau di mana aja, dia tetap balance, tetap ngedengerin semuanya, itu yang penting. Jadi setelah itu Adams jadi akhirnya audionya jadi lebih baik untuk kita buat pertunjukan gitu. Ada namanya Arif Renaldi, dia sound engineer-nya sampai sekarang, dan dia juga yang mixing album Alter Plus. Jadi supporting audionya juga cukup jos pokoknya. Oke, sebelum kita beralih ke dunia visual art lo, kalau kita ngomongin di Adams dan White Shoes, itu tuh ibarat dua band yang diimpikan oleh band-band sekarang. Maksudnya masa? Oh enggak. Iya dong, iya gak sih? Gak mau gue mimpiin band kayak Adams semua. Bertahannya. Oh iya. Ada yang lebih tua kali. God Bless tuh 45 tahun. Iya. Ngeband. Kayak pertanyaan gue tuh, gimana caranya buat band-band yang baru ini, apa ya, ibaratnya tuh tetap kayak kalian, gimana sih, tetap menyenangkan kayak kalian, tetap bergairah. Stay tetap jadi anak-anak aja. Jangan cepat dewasa. Main. Imajinatif, liar, nongkrong. Lo ngebandnya seneng-seneng kan, bukan karena punya ekspektasi misalnya aku mau nyari duit dari ngeband, bukan gitu. Kalau kayak gitu, begitu ekspektasi lo tidak tercapai, maka lo ambruk. Dalam konteks konsep hidup lo bangkrut berarti. Gue rasa ya apa-apa tuh nggak melalui pakai duit kali ya. Ya walaupun memang kita juga butuh untuk awalan misalnya. Jadi gue rasa contoh White Shoes dan The Adams bukan contoh dalam konteks ekonomi. Kalau bertahan apa segala macam ya karena kita masih nongkrong ya gitu, main, diundang, ngumpul, latihan dan seterusnya. Bikin album, udah gitu. Bikin sama film misalnya, album 2020 sama film. Terus mulai ngajak beberapa director misalnya untuk ngebikin. Nah, ya kemarin juga pernah ada yang nanya kayak gitu, terus gue rasa, gue bilang senang-senang aja, jangan berpikir duit apa. Bang, tapi kan kalau senang-senang harus butuh duit juga bang gitu. Wah, gue bingung tuh jawab itu. Karena gue, selama gue hidup nih, gue senang-senang, gue gak pakai duit loh. Serius. Jadi gak pernah gue. Gue ngeluarin duit, gue gak pernah. Gue langsung, kecuali buat liburan sama keluarga lah misalnya. Tapi buat gue pribadi, itu mau senang-senang, gue mau, kayaknya enggak ya. Kalau selalu berpikir ke situ maka hambatan lu kayak banyak banget boy. Jadi lu harus orang yang punya duit banget gitu. Jadi lu harus kerja keras. Waktu dimana lu hilang kesenangan lu berarti banyak dong. Iya. Gitu. Jadi gua kalau ditanya, Leh kerjaan lu banyak banget gitu. Ya kerjaan gua banyak. Wah lu kebanyakan profesi lu. Itu buat orang kali profesi, buat gua sih enggak. Gitu. Buat gua semua main-main, nge-DJ main, nge-band main. Jadi anak gua pas ujian itu pekerjaan orang tua. Gue belum cerita nih kok. Pekerjaan orang tua. Iya. Ibu, karena waktu itu lagi di rumah terus kan. Dia disangkain dia ada acara dan dia nge-MC juga gitu. Jadi ibu nge-MC di Zoom. Dan pekerjaan bapak Abi main. Ini keren banget gue, wah gila keren banget gue bilang. Kata istri gue, ini gimana anaknya kayak gini nulisnya gini, udah biarin keren banget gue bilang, jangan diubah, itu udah bagus banget. Emang sama gue tuh main,
Dan setelah dia nulis begitu di kepala gue langsung bener juga, kerjaan gue main. Dah, Abi jalan ya, ya gitu. Terus Abi jalan mana? Abi mau main. Gitu. Ayo kan, mau main. Gitu kan. Jadi main. Jadi main-mainnya aja terus. Gitu. Jadi itunya tetap dijaga. Ya udah. Ibu kerja, Abi main. Jadi sampai istri gue tuh, Abi tuh bukannya nggak kerja, Abi tuh itu tuh nyari uang apa segala. Jangan digituin, biarin aja, biar dia taunya Abi main. Abi kerjanya apa? Main. Oh bagus. Jadi sampai sekarang mau naik kelas 3 mau naik kelas 4, pokoknya taunya bapaknya main. Gitu. Jadi kalau ada guru-guru nanya dia, Abi ngapain kerjanya main? Abi sibuk mainnya. Jadi main buat gue seneng main-main lah. Gitu. Jadi ya sampai sekarang sih gitu. Masih main gue, aku punya pekerjaan gue. Oke, jadi tetap bermain ya. Oh satu lagi, gue di Good School. Gue juga terlibat aktif di Good School. Ada satu unit bisnis namanya RUKS, Ruang Usaha Kreatif. Walaupun pakai X terakhirnya di logo. Kreatif. Kayaknya susah gitu, padahal kreatif biasanya. Ya terlibat di situ untuk unit bisnis, terus untuk sustainability dan Good School ke depannya, gitulah ceritanya. Dan lebih ya itu mungkin pekerjaan gue gitu, yang bekerja gitu ya, yang di RUKS ini, di Good School Ecosystem gitu. Itu sih, walaupun isinya semua seniman jadi nggak kelihatan kayak kerja. Tetap aja nggak semua seniman sih gitu, banyak kok. Ya. Oke. Sebenarnya gue masih banyak pengen gue ngomongin soal band. Satu lagi deh. Ya. Digital presence sebuah band itu sepenting apa sih, Mas? Maksud gue kayak penting sekarang penting. Lu bikin lagu, gue nggak tahu lo, tapi gue tahu lagu lo gitu. Gue tahu orangnya, tapi gue nggak tahu lagunya. Ya gue tinggal cari di digital ya. That's it. Sepersekian detik gue langsung bisa dengerin. Sekarang jadi penting. Tapi itu hutan digital. Jadi kalau lo masukin lagu lo hari ini, terus lo promosiin deh gitu. Itu ada jutaan dengan waktu yang sama masuk ke situ. Dan posisi lo ada di mana? Lo pernah tahu nggak? Nggak pernah ada yang tahu. Itu problemnya. Jadi gue rasa penting tidak penting itu tergantung siapa yang menikmati. Tapi kalau buat gue itu penting. Buat gue untuk The Adams, contoh kasus, The Adams itu buat archiving. Karena mental-mentalan. Gue judul aja gue nggak punya CD-nya The Adams. Album pertama, album kedua, brengsek ya. Sekarang pas gue googling mau beli 450.000. Gue liat CD lain, wah CD band luar, wah lebih murah, gue beli ini aja. Anjir beli CD band sendiri mahal amat, 600.000, 800.000, lebay gila nih orang-orang jual. Gue mau beli nggak jadi, akhirnya gue beli band lain aja deh. Penting buat Adams untuk naruh arsipnya. Kalau White Shoes arsip data stiker pertama kali bikin, CD cetakannya, poster pertamanya, apa segala itu lengkap. Jadi kebutuhan untuk mendigitize dalam konteks audio dan kita punya fisik dan semuanya lengkap, itu jadi dari tarik ulur gitu. Tapi kan single-single kita taruhnya di digital gitu. Itu untuk merayakan. Present dalam pertanyaan lo tadi, yaitu gua rasa semua orang sepersekian detik bisa mendengarkan, tapi dengan sangat cepat orang pasti akan bisa mendengarkan yang lain. Itu sama aja kayak lo liat Instagram, lo scroll gitu, dia berhenti. Lo udah kelewat berapa tuh? Nah itu musik di dalam digital kurang lebih kayak gitu. Soalnya lo ngefans berat, lo puter dia terus-terusan gitu, dan nggak mungkin terjadi. Lu suka Korea misalnya, atau lu suka band JKT48 deh atau apa segala macem gitu. Ya lu dengerin JKT48 terus, tapi pasti ada momen dimana lu nggak mendengarkan doi, gitu, nggak mendengarkan mereka gitu. Ya karena itu juga sampai sekarang The Adams dan White Shoes nggak pernah punya fans gitu. Kita nggak pernah bilang fans kita apa ini. Itu yang bikin sekarang Pelantur Bekasi, Pelantur apa itu mereka bikin dan organik itu sendiri. Jadi kita nggak pernah
ngumpulin pelantur gitu nggak mau. Jadi karena ada momen dimana lo nanti udah dewasa atau kita membuat sebuah kesalahan dan lo malu bahwa tuh band yang lo suka gitu. Ya let's say mendingan stay kayak gitu aja. Stay ya grow up lah dengerin musik yang lain. Kita kepengennya gitu. Itu yang penting. Oke. Sekarang kita mau ngomongin soal lo di dunia visual art. Lo tuh pernah bilang kalau misalnya seni itu bukan cuman soal ekspresi. Ya. Nih kalau gue nanyanya sekarang, jadi seni buat lo tuh apa sih? Hidup. Seni itu hidup. Ya. Seni itu hidup. Dalam keseharian buat gue sedang melakukan kerja-kerja seni. Ya, jadi seni itu udah jadi hidup aja gitu. Jadi kayak lo nafas aja gitu. Jadi ya hidup gimana sih jadi manusia aja gitu. Kesenian tuh ya jadi manusia aja gitu. Karena selain manusia nggak ada lagi yang bisa berkesenian. Binatang nggak bisa, tumbuhan nggak bisa. Jadi ya jadi hidup aja. Jadi hidup gitu. Jadi manusia. Kesenian buat gua kayak gitu. Kalau cuma buat ekspresi doang ya apain gitu. Ya dimulai dengan ekspresi boleh. Tapi di tahap-tahap lain lo nggak akan bisa hanya sebagai ekspresi. Dia harus bisa jadi sebuah pengetahuan misalnya. Gitu. Karena buat gua produk-produk kultural ini atau produk-produk culture ini yang bukan meja kayak gini itu punya pengetahuan yang harus bisa ditranslate ke banyak orang dan dibagikan gitu. Atau dia cerminan misalnya dari satu lingkungan dan masyarakat gitu. Jadi nggak bisa kalau ekspresi dong, gue selalu bilang kok gitu, gue kalau ekspresi gampang. Gue datang ke klub dulu gitu, drum and bass dong di dance floor, oh ya ini ekspresi. Terus kalau lukisan itu tuh hanya cuma untuk apa, kecantikan dan keindahan dan wow estetik bahasa sekarang ya estetik. Buat apa gitu? Dia nggak punya apa tuh namanya, nggak punya nilai lain, dia nggak punya value lain gitu. Nah kesadaran kayak gitu yang penting sebenarnya. Jadi ya kesenian buat gue pencarian. Gue riset dulu, dari riset gue bikin karya jadi pengetahuan lagi dan berputar begitu. Ekosistem itu. Iya juga ya. Ya harus gitu. Ketika kan lo bikin art itu based on riset, based on pengetahuan, terus hasil karya lo buat pengetahuan buat orang lain, terus ya, kayak begitu lagi dan seterusnya. Dulu gue sempat nggak melukis karena dulu ada satu seniman modern Indonesia namanya Sujoyono. Dia bilang bahwa zaman dulu tahun 60-an seni lukis itu fungsinya jelas sebagai revolusi dia bilang. Tapi kalau sekarang seni lukis itu hanya seperti sofa dan meja katanya, hanya untuk mempercantik tembok-tembok apartemen, hotel dan pemilik rumah orang orang-orang kaya kayak gitu. Itu gue tutup bukunya, cek anjing, ngapain ya gue ngelukis? Pak, gue tidur langsung. 2 tahun gue nggak ngelukis gara-gara kata-kata itu. Setelah itu baru gue tahu kenapa gue harus melukis. Karena gue disiplin terhadap media. Kenapa gue harus menggunakan catnya? Kenapa gue harus menggunakan charcoal? Kenapa gue harus ukuran kanvasnya segini? Komposisinya kan harus di situ gitu. Maka ini adalah sebuah pengetahuan karena berasal dari riset. Kalau nggak berbasis sebagai pengetahuan dan tidak akan kembali lagi ke pengetahuan, buat gue nggak usah. Gitu. Misalnya gitu. Tapi ya itu bukan the one and only ya. Ntar takut itu jadi mazhab gitu. Jadi that's not the only gitu. Things. Bahwa seni lukis itu ya bisa jadi apa ya? Jadi cara kita mungkin berkomunikasi dengan orang lain. Gitu. Kesenian tuh caranya begitu. Bahasanya begini. Musik juga gitu kan? Itu bahasanya. Gitu. Jadi persoalan bahasa aja, dan ini bahasa-bahasa yang masih universal kok. Pasti orang bakal tahu lah gitu. Ya kecuali kayak lo ngeliat lukisan anjir abstrak apaan gue gak ngerti gitu. Sering kan lo? Diundang datang, gimana mas lukisannya? Bagus, oke, ya nih pelukisnya lagi. Gak enak ngomongnya kalau bilang jelek kan gak enak ya. Atau yang cakep banget gitu tapi bagus banget gitu padahal nggak tahu artinya apa gitu, ini apa ya artinya gitu. Jadi ya
harus baca apa segala macem, digging lagi, ngobrol lagi, kecenderungan senimannya, kecenderungan karyanya, sebelumnya. Jadi lo bisa lebih tahu, lebih oh ini anak tuh ngomongin tentang that's it gitu. Oh anak yang ini tuh ngomongin ini, ngomongin itu gitu-gitu. Politis, ekonomi, apalagi sosial kapital, identity, sejarah, apa macam-macam. Itu semua keilmuan itu ada di dalamnya. Tinggal lu mau yang di mana? Lu mau posisi lu di mana? Ini ada peta nih. Ya lu mau ada di mana? Kalau lu sekarang? Gue lagi di sini. Oke. Kalau tadi Sujoyono. Ya. Sujoyono bilang tahun 60-an seni lukis adalah perlawanan ya. Sebagai moda transportasi buat revolusi. Ya. Kalau sekarang buat lo setelah seni lukis pengetahuan. Buat gue pengetahuan. Itu yang paling penting. Itu yang mesti harus digembar-gemborkan, bahwa pengetahuan itu juga macam-macam ya caranya. Gue ngobrol sama Ziko Albaikuni, anaknya Kang Tisna di Bandung, Tisna Sanjaya, satu pelopor seniman dengan performance art gitu ya. Ini anaknya Ziko, dia melukis, anak ITB. Kita ngobrolin warna aja, satu warna, gue bisa berjam-jam sama anak itu. Ngomongin warna doang, oh ini kan warna ini tuh kan kenapa warnanya begini, ini segala macam. Iya juga yuk, ngomongin itu doang. Itu pengetahuan semuanya. Warna. Tapi kan lukisan bukan tentang warna. Tentang komposisinya, tentang isu yang mau diangkat, karena apa segala macam gitu. Jadi gimana caranya sekarang kesenian itu tidak lagi represent. Lo tuh merepresentkan orang-orang kecil, misalnya. Lo tuh represent orang-orang elit, bangsawan, teknokrat dan seterusnya. Enggak. Kesenian itu tidak represent. Kesenian itu harus present. Harus tentang sekarang. Gitu. Sekarang kebutuhannya apa? Tentang pengetahuan kan, tentang apa segala macam. Ya itu. Itu aja terus tuh diproduksi sebagai apa namanya? Sebagai salah satu moda transportasinya gitu. Lagi-lagi ya itu bukan the one and only gitu, ya, tapi gue rasa itu jadi salah satu kenapa akhirnya gue masih melakukan kerja-kerja kesenian. Oke. Gitu. Dulu gue sempat pikir gini mas, kenapa seni, apalagi seni lukis hanya bisa dinikmati beberapa kalangan? Mungkin gue salah. Nggak ada yang salah. Yang salah senimannya berarti. Tapi bener nggak maksudnya? Kenapa seni itu hanya bisa dinikmati beberapa kalangan? Ya niche karena seni lukis apalagi ya, itu niche. Walaupun seni lukis masih gampang deh gitu. Patung tuh jarang ada pameran patung. Lebih niche lagi, lebih sedikit lagi audiensnya, lebih sedikit lagi orang yang melihatnya, yang mengkoleksinya juga misalnya contoh. Jadi film bisa besar, musik lebih besar lagi karena apa ya? Karena ruang ekspresinya banyak. Gitu. Semakin banyak ruang ekspresinya, maka dia akan bisa jadi tidak seperti yang lo maksud tadi. Gitu. Tapi bukan berarti sekarang galeri sedikit, galeri banyak. Bahkan sekarang coffee shop aja bisa jadi galeri. Rumah lo aja bisa jadi galeri. Lo tinggal open studio gitu. Open studio gue mau pameran nih karya-karya gue, nih lukisan gue, karya gue tuh pameran ini tuh tentang ini. Lo tinggal cari kurator misalnya buat ngobrol, diskusi, think tank. Yuk, gue mau bikin pameran nih karya-karya gue sebelumnya. Gue mau bikin karya baru berdasarkan riset apa atau apa gitu misalnya. Jadi yang salah adalah ketika jadi masuk ke galeri. Maksudnya di galeri gini, ini kan karya nih dari rumah pindah ke galeri, masuklah ceritanya ke galeri ini sekarang gitu. Nah di galeri ini kan punya undangan, nggak semua orang itu bisa datang sini lihat ke karya. Beda lagi kalau misalkan lo diundang, lo taruh, nah itu tuh patung pancoran, semua orang ngeliat kan sekarang, itu kan karya patung pancoran. Patung selamat datang tuh kan karya, semua orang ngeliat. Ya lu taruh aja langsung ke masyarakatnya. Jangan lu taruh lagi di tempat yang steril. Misalnya. Tapi itu pilihan. Iya. Bukan harus wah
Oh berarti lo menjelekkan yang ada di dalam galeri? Ya enggak juga, gitu juga pameran di galeri kok. Gue gitu, gue juga pameran di galeri gitu, gue pameran di museum gitu. Jadi itu kan sama, ruang-ruang steril. Kayak lo masuk rumah sakit gitu, sama. Tapi kalau lo mau sama-sama mahal. Sama-sama mahal. Kayak BPJS. Coba kalau lukisan ada beli buat pakai BPJS, oh menarik banget. Gue sih banyak yang mau gue beli. Ya itu doang ngebedain ya galeri sama rumah sakit. Tapi gue rasa itu yang menarik sih buat ya selalu ada orang yang selalu ada masanya, selalu ada orang-orangnya. Gue bikin pameran di Galeri Nasional dibantu Ruang Rupa Jakarta 32 untuk mempertemukan ya Jakarta Connection lah gitu, untuk mempertemukan kampus-kampus ini yang punya pendekatan visual. Kenapa kita nggak saling ketemu? Kenapa nggak kita saling tahu dan kenal gitu? Karena soalnya IKJ sama ISI dulu tuh kita akrab banget, bisa sebantal berdua atau nggak tidurnya gitu. Padahal jauh kan jaraknya. Kenapa itu yang Jakarta kok nggak saling kenal? Kita bikin lah di Jakarta gitu. Ruang Rupa waktu itu ngundang gua, terus gue bilang kita bikin yang lebih gede aja yuk gitu. Festival Jakarta 32 ini. Jadi semacam kayak bienalnya mahasiswa lah gitu. Di Galeri Nasional itu yang datang gila, ngantri bu, ribuan orang kayak mau nonton acara musik. Itu gue gila, gue capek sih ngerjain ininya semuanya, tapi anjing gue happy-nya nggak sampai sekarang happy-nya mah yang happy nggak kelar-kelar gitu, yang wah gitu sampai sekarang gue masih seneng gitu, gue wah gila datang itu semua mahasiswa orang tuanya ini, wow ada yang bawa adeknya, ada yang keluarga apa segala macem. Ini baru kesenian nih, dinikmati nama semua kalangan. Gitu. Jadi kalau lo datangnya pakai gaun semua, habis lo. Iya dong. Gue pakai celana pendek lagi. Datang, ya salah acara nih. Udah gue nggak masuk deh. Gitu. Kecuali lo memang ada hubungannya sama kesenian atau lo seniman apa segala macam, pasti lo cuek kan. Bodo amat, celana pantat gue kelihatan juga cuek. Gitu kan. Kalau ini kan beda. Ini wah gila udah intimidatif gini gitu. Wah pakai gaun lagi, wah kece-kece lagi yang datang. Ini gue kayak kaos doang nih. Kayak kemeja belum disetrika lagi misalnya gitu. Itu ini yang udah semuanya tuh, mau anak kecil, udah tua banget kayak kakek gitu datang, apa segala macam, rame, seru. Selama pameran berlangsung banyak program diskusi karya, program musiknya, program performance art. Wah, sampai sekarang kita semua sahabatan tuh. Sama teman-teman yang dulu bikin Jakarta 32 dan seniman-seniman yang ikutan. Itu di mana ya? Di Galeri Nasional dulu. Gitu, sampai sekarang. Oke. Masih ngomongin kesenian. Kalau dalam berkesenian, apa nilai-nilai dari seni rupa yang bisa lo tarik ke musik dan sebaliknya? Berat banget pertanyaannya. Itu pertanyaan dari teman saya. Ya pertanyaan sih sebenarnya nggak ada yang berat sih kalau ngelihatnya ringan. Seni rupa ya. Balik lagi kalau misalkan ngomongin tentang memori, gue ketertarikan band itu dari cover. Cover kan visual. Wah keren banget nih. Albumnya Green Day yang album Dookie. Itu gambarnya pakai pensil warna. Kaset dulu. Jadi abang gue itu setiap dia dapat gajian dia selalu beli 10 kaset. Era itu ya. Mungkin habis kali gajinya buat kaset doang. 10 kaset. Ada momen di mana gue mau dong 1 aja. Oh gitu, yaudah ayo gitu. Duta Suara atau kemana gitu gue ingetnya. Gue cari. Anjir, keren banget nih. Lu lihat cover. Yoi, Green Day Dookie. Gue gak tahu bandnya. Gue ambil. Gue setel. Wah keren banget musiknya gitu. Gue di-trigger sama visualnya keren banget nih. Wah someday gue bisa bikin ginian nih, gue pengen gitu. Baru gue dengar musiknya. Gitu. Tapi ada lagi yang musik. Musiknya udah keren banget nih. Pas approach lebih mendekat lagi ngelihat visualnya, wah keren kan. Emang cocok nih si band sama visualnya.
Dua hal itu berjalan beriringan. Gak bisa dipisahin. Atau bahkan kalau gue bilang jalan beriringan tuh pasti bersebelah-sebelahan lah ya. Gue bilang tuh udah jadi satu, udah lebur. Udah gak ada lagi tuh. Misalnya sekarang gini, yang lo lakuin apa? Oh ini yang dilakuin teater. Enggak, gue lagi performance art misalnya. Gitu. Nah yang membedakan apa? Orang masih pengen mempermudah isi kepalanya dia, sekat-sekatnya ini untuk mengkategorisasikan, untuk mempermudah orang membaca. Ya dong. Yeah. Sementara dia udah belebur semuanya. Jadi udah, ya tinggal gini doang, ada performance gitu, misalnya teman lo lagi performance, orang gila. Misalnya gitu. Ya. Terus pertanyaan, lo kenapa lo bilang gila? Yang ngebedain dia sama orang gila apaan? Gitu, silakan dijawab, gue bilang. Ya tapi nggak ada ketertarik misalnya apa sih yang membuat jadi, nah itu berdasarkan memori tadi dengan cerita yang tadi, berbasis cerita tadi gitu. Ini apa tuh namanya? Buat gue itu udah sesuatu hal yang ya udah, ini rumahnya besarnya adalah kesenian. Gitu. Sementara orang masih begitu udah ngeblur, begitu udah masuk nih apa namanya sejarah, udah masuk lagi apa segala macam, orang masih naik. Jadi sebenarnya ini karya apa ya? Gitu. Ini karya aja. Gitu. Yeah. Ketika lu dipecah lagi kategorinya, lu jadi kecil, jadi kerdil, jadi apa ya? Ya kan orang sebenarnya dikategorisasikan itu kan untuk mempermudah orang membaca, biar orang umum juga bisa baca gitu. Tapi gampang kok gitu. Lo ke rumah makan Sunda sekarang dimanapun itu ada biasanya suka ada lukisan pemandangan. Ya lo tanya aja sama keluarga lo, wah. Ini apa ya? Lo bilang gitu. Pasti semua jawab, ya ini lukisan. Nah udah selesai. Itu karya. Itu seni. Ya. Sambil ya diiringi oleh sabi lulungan. Itu kan itu juga audio, itu audionya. Kecantikan, keindahan, ketenangan, suara air dan bla bla bla, suara burung. Lukisannya, lukisan pemandangan. Iya. Okay. Ya terus lo masih mau nanya, ini apa ya? Ya, lo sama gue sama yang ada di ruangan itu semua jalan-jalan ke hutan gitu. Kita dengar suara burung kan? Ya. Setuju ya? Ada suara burung nih. Semua setuju. Ya. Pertanyaannya gue tanya berikutnya adalah, lo tau gak itu burung apa? Di hutan lo ini. Gak ada yang tahu kan? Ya, enggak. Lo perlu tahu? Pertanyaannya itu. Kalau gak perlu ya gak usah. Iya, iya. Oke. Kok agak pusing? Mulai kayak cak lontong gue lama-lama nih. Yo, bikin orang pusing ya, cak lontong. Lucu tapi doi. Ini ya gitu. Itu burung, ya kita sepakat. Tapi lu tau gak itu burung apa? Enggak, ya gak perlu tahu. Kecuali emang gue perlu tahu. Gua ini kesini mau riset tentang burung. Jadi kalau ada suara burung apa ya? Tanya sama orang, Pak itu kalau suara itu burung apa sih? Oh itu burung ini deh, memang sering ada di sini dan banyak bla bla bla. Lu jadi tahu. Duh, gue denger yang lain. Lu nanya lagi sama orang itu. Dan seterusnya. Itu kan pengetahuannya. Somehow atau someday lo datang ke mana terus lu dengar suara itu, gue tahu itu burung apa. Kan gitu. Ya dong? Ya. Iya. Tapi kalau lo nggak perlu, ya nggak usah. Sama-sama menikmati kok. Iya. Yang penting lo menikmati kan. Sederhananya itu aja. Itu kesenian kayak gitu. Lo nikmatin, udah boy, beres boy. Gitu. Oke. Oke, sebelum masuk ke part 2, gue mau nanya soal selain lo sebagai visual artist, musisi, juga berkolektif. Terakhir menjadi artistic director dari Synchronize, yang stage-nya cakep banget. Semuanya sih. Oke. Gue mau ngomongin soal event hari ini. Apa tuh? Ngomongin soal event hari ini. Gimana? Gue mau ngomongin soal industri event hari ini. Oh, I see. Oke. Menurut lo sedang festival makin banyak. Ya. Tapi beberapa festival postpone, beberapa cancel, nggak jadi. Berarti bukan festival namanya, orang belum jadi.
Oh iya. Jadi yang festival itu yang jadi. Ya, setuju nggak lo? Setuju. Oh iya. Setuju jadi itu belum festival. Iya. Nah, baru rencana. Terus ya festival bergairah lah ya iya, sekarang ya. Bergairah. Di mana-mana orang bikin festival. Tapi beberapa IO kayak dianggap tidak profesional dan segala macam. Lagi ada apa nih hari ini nih menurut lo dari kacamata? Kayaknya macam-macam ya. Ada yang politik bilangnya, ada yang ya itu artinya sekarang lagi ada G20 jadi dipersulit. Nah itu yang berseliweran gitu. Ada yang bilang soal perizinan susah. Ada yang bilang yang kemarin dipospon juga bilangnya investor narik diri padahal enggak gitu. Jadi macam-macam. Kalau gue berpikirnya gini, kalau lo mau bikin festival, terus lo berpikir tentang keuntungan, maka jangan bikin festival. Gitu. Karena misalnya gini, atau dengan hanya sebagai nilai ekonominya dari penonton. Karena nggak memungkinkan. Contoh, ini ruangan segini ya, ruangan sekitar gini doang gitu. Bikin acara, sound system berapa sewanya, lampu, listrik, tempat parkir, harus ada yang jaga, apalagi, ya kan, akses apalagi, makanan, minuman, segala macam buat yang perform berapa orang, mau narik berapa biaya buat yang datang, nggak mungkin dong, kemahalan, nggak ada yang nonton, iya benar, nggak mungkin, gitu, jadi ada momen-momen, apalagi lo sekarang bandnya band baru lagi. Harganya berapa? 300.000. Nonton siapa? Dia dong. Satu orang doang. Males ah. Jadi gitu. Walaupun itu mungkin gua akan datang gitu misalnya. Tapi jadi mikirnya adalah kalau gua bisa ngambil 2 band, 3 band dan itu cukup, ya selesai. Jadi mereka tuh masih berpikir untuk semakin banyak band, magnetize penonton semakin banyak. Rasio ruang tidak memadai. Gitu. Rasio ruang itu, ini berapa orang? Ini bisa 50.000 mas. Oh siap, oke. Jadi kalau udah ada bangunan ini, terus jadi berapa total yang bisa nonton? Itu nggak dipikirin. Harus itu dipikirin. Oh ada instalasi ini, oh ada tempat merchandise, oh ada buat toilet, oh ada buat orang ngantri, ruang. Itu kan ruang, lu space, lu punya space yang lokasi spare gitu buat mereka bisa nikmatin ruangnya, jadi nggak sempit gitu misalnya. Jadi lu nggak bisa flow juga jadi enak, masih bisa buat ngobrol gitu-gitu. Udah nggak capek gue, males gue kesana gue nggak kuat gue anjing orang semua misalnya gitu. Jadi kesadaran ruang juga penting gitu. Nah, organizer, promotor atau apapun yang misalnya, ya mungkin mereka juga sedang kesulitan ya macam-macam lah ya mungkin ya hal-hal yang mungkin gue juga nggak bisa mewakili mereka juga gitu. Tapi gue rasa penting juga buat festival yang mau membuat sebuah festival tentu ditemani oleh teman-teman yang profesional di bidangnya juga gitu. Ada stage manager misalnya, ada crowd control, ada tim keamanan, dan ada panitia yang juga memang kerja sebagai panitia, bukan sebagai penonton misalnya gitu. Ya lu LO, lu harus nemenin artisnya misalnya gitu, bukannya habis itu lu malah artisnya nyariin LO gitu. Harus LO-nya yang misalnya lo gitu. Jadi dan bisa belajar dari festival-festival yang baik. Jadi buat teman-teman yang mau bikin festival, datang itu festival-festival yang baik untuk ngelihat sistem kerja, flow, apa segala macam. Bukan berarti abis itu, gue nyontek, gue mau bikin stage kayak gini, di festival gue harus ada nih kayak gini. Atau lo cek Pinterest terus, yang kayak gini aja bang desainnya. Itu banyak kan kayak gitu kan, ya nggak? Tahu kan lo pasti gitu. Mana anak agensi nih pada ketawa nih. Cek Pinterest aja, gue mau stage kayak gini, nggak ada yang menarik, orang udah ada yang bikin, ngapain lagi lo bikin? Gitu maksud gue. Jadi
ya berimajinasi aja gitu. Dan cocok nggak gitu buat festivalnya gitu. Kapabilitas lo mampu nggak sampai sekian ribu orang. Kalau nggak ya bikin aja kecil dulu. Jangan tiba-tiba kan sekarang bermunculan, bikin festival apa, wah gila, mewah banget yang main, gila banyak banget nih mau bikin apanya dia gitu. Venue nggak memadai, panitia juga nggak ada yang tahu orang. Makanya kalau mau bikin festival besar harus bikin dari kecil-kecil dulu, baru lama-lama makin membesar. Jadi dari yang small scale, medium scale, baru big scale. Jadi nggak ada tuh langsung, bikin langsung big scale gitu. Ini dipertanyakan nih. Ini jadi gak nih acara nih? Ada yang kenal gak panitia? Gak ada boy. Waduh. Gak ngerti gue tapi dia udah DP lagi gitu misalnya. Ya dia wah gak ngerti nih. Tapi kan ini juga gue gak tahu ya. Suuzon gue gini. DP berarti kan gue bisa narik nama lo. Band namanya Maple gitu. Gue udah DP Maple, berarti Maple udah bisa gue taruh poster. Dia kan ada sosial kapital nih, si Maple. Wah ada Maple, gue mau nonton Maple. Nggak jadi acaranya. Gimana? Tapi dia udah dapat duitnya misalnya dari penonton, ada apa segala jenis terus. Itu suzon gue sih begitu. Kalau makin lama kesini begitu terus gitu. Jadi sosial kapital sekarang harus ditanyain juga. Band harus nanya. Ya udah gue main di mana di sini? Berapa orang yang datang? Siapa sponsor yang udah pasti fix sama lo misalnya? Maaf bang, kita tuh mahasiswa gini-gini. Ya nggak apa-apa. Nggak usah ada sponsor. Kita nggak punya. Nggak apa-apa. Kita tetap akan main. Bukan berarti lo nggak punya sponsor, lo nggak punya duit, kita nggak akan main. Kita dealing aja ngobrol. Gitu. Kapasitasnya berapa? Nggak boleh lebih dari sekian ya. Iya. Lo kalau ternyata lebih dari sekian gimana? Gitu. Akhirnya kita jadi kayak authority. Tapi on behalf of ekosistem dunia musik dan festival, menurut gue kita penting melakukan hal itu gitu. Nanya, berapa Bor? Jadi kalau kebanyakan juga gila loh. Ya senang sih kita nonton, banyak banget nih. Tapi kan juga kalau berlebihan, iya gak sih? Muntah nanti takutnya kalau berlebihan. Ya gitulah, kurang lebih. Ya gue melihatnya begitu, tapi seiring berkembangnya ada APMI sekarang apa? Iya, Asosiasi Promotor Musik Indonesia sedang mengawal dalam konteks perizinan misalnya untuk bagaimana tata cara untuk membuat sebuah festival, harus ada apa aja orang bikin festival. Ya itu tadi gue bilang kalau acara small scale mah acara lah ya, kita juga bisa bikin di sini gitu, ngapain kayak di jijian kayak band-bandan gitu beres, itu small scale. Kalau yang medium udah big scale, wah itu udah gue aja bikin project untuk acara musik kalau udah medium dan udah high scale gitu, medium scale gitu, wah gue udah langsung ngajak promotor beneran deh gitu, yang memang doi capable, timnya capable, dan ya udah gitu, lu mesti tahu batasan juga gitu, bukan berarti emang gue bisa nih gitu, ya lu tahu batasan aja gitu, minta bantuin teman, minta apa gitu. Ya, kayak gue minta misalkan teman-teman gue banyak lah nih kan sekarang. Ada Ferry di Joyland misalnya, ada Ucup di Pestapora, ada ya gue ada di Synchronize juga bantuin, ada Rekfest juga. Ini kan banyak gitu festival gitu. Ada Java Jazz misalnya apa segala macem nih. Kalau keluarnya misalkan Rockin Celebes di Makassar dan segala macam, ini itu tuh kenal semua sebenarnya gitu. Jadi kalau emang lu nggak mampu ya lu minta tolong doi untuk bantuin gue dong. Iya dong gitu. Jadi maksud lo adalah ada beberapa oknum, beberapa kelompok yang tiba-tiba langsung aja bikin sesuatu yang besar tanpa punya pengalaman dari yang small scale tadi. Bisa jadi. Karena bisa jadi keuntungan. Iya, bisa jadi enggak karena mungkin terlepas dari keuntungan memang momennya yang pas. Kita kan habis pandemi nih, udah 2 tahun orang beneran nggak boleh ngapa-ngapain. Sekarang dibuka. Ini orang yang nggak pernah ke festival, sekarang tuh mereka ke festival semua. Jadi kalau penontonnya dulu 1 juta orang datang ke sebuah festival, ini sekarang jadi 3 juta orang loh. Karena mereka wah gila Pak, wah ada nonton band apa ya kan? Tiket war lah sekarang misalnya, nonton apa? Blackpink datang lagi, Dewa juga kemarin selesai, Salon Seven kemarin jelas cepat itu, semua nih orang nggak pernah ke festival, jarang padahal emang
festival yuk gini-gini. Gue gak pernah ke festival boy misalnya. Sekarang, gue lu lihat story-nya, wih nonton band-bandan nih sekarang gitu. Yoi boy, biar gak stres nih misalnya. Wah gitu, jadi itu obat ternyata. Festival, acara musik itu obat buat orang. Jadi lepas pandemi jadi endemi, walaupun sekarang misalnya kita harus tetap pakai masker dan segala macam, jadi gue rasa ya belajar dari yang baik-baik, dari yang promotor-promotor yang memang udah tahunan bikin dan punya sejarah yang panjang juga gitu. Lo tinggal nanya, lo tinggal minta bantuan mereka, minta misalkan kerja sama timnya mereka gitu. Kalau buat belajar untuk tahun pertama misalnya, habis itu tahun kedua gue udah mulai pede, gue bisa misalnya dan seterusnya. Jadi ya belajar aja. Gitu sih. Kalau untuk penontonnya harus gimana sih kita tuh? Ya nonton musik aja, ngapain harus gimana emang? Oh ya tentu lu mesti ngeliat sekitar lo lah gitu. Ngeliat sampah lo ambil, jangan nyampah. Kan festival kan ini produsen sampah terbesar juga, penyumbang sampah terbesar tuh ya manusia sih sebenarnya. Mau kalau manusia segitu banyak ya lu bayangin berapa banyak tuh. Gitu. Jadi kalau maksudnya penontonnya dalam memilih event-event tersebut atau apa? Ya bebas aja, itu kan berdasarkan kesukaan mereka lah. Mereka suka, mereka nyaman, mereka deket sama si festivalnya, sila dia datang. Atau kita harus ngecek dulu siapa promotornya atau Kalau memang ya sekarang kan karena orang pada ngecekin ke promotor. Semua acara sekarang akhirnya cek promotor siapa pernah bikin apa sih, jadi gitu. Jadi ke belakang. Tapi akhirnya jadi kasihan kalau dia yang bikin baru dan emang pasti jadi nih gitu dan baik gitu misalnya. Zaman dulu kita di pensi anak-anak SMA itu gila jago-jago banget, Bu. Gue tanya lu pakai IO? Enggak Mas. Wah gila, tepuk tangan gue. Keren gila nih di Bandung gitu anak-anak SMA tuh. Wah gila, bikin ngundang kita apa segala macam, gue sampai shock gitu yang datang gitu. Wah, orang semua segini gila. Nah SMA pakai IO enggak. Gitu. Tapi kita ada yang nemenin Mas, yang sering bikin event organizer atau siapa yang pernah bikin acara musik, kita minta dia yang ngajarin kita untuk ya ini harus ada ininya, harus ada begininya apa gitu. Itu anak SMA aja pinter. Masa iya lo udah gede blow on. Bangke. Karena itu mempengaruhi industri juga gak sih? Mempengaruhi yang lain lah, kasihan lah jadinya yang pada bikin-bikin jadi susah perizinan, jadi apa segala macem. Ya mungkin ini juga bukan kemauannya dia kali ya gitu, atau bukan kemauan semua orang kok gitu. Semua orang pengennya baik-baik aja kok gitu. Jadi semoga bukan niatan memang begitu gitu. Jadi emang ya ini apes atau ini udah nggak terbendung atau ini apa segala macem. Gua pasti kedua belah pihak, mau promotor mau penonton apa segala macam, tidak punya pengennya keinginannya baik-baik aja, pasti gitu. Tapi ya ruang dan waktunya pasti yang berbicara lain. Itu aja paling pengennya sih gitu ya. Lu inilah diskusi-diskusi sama orang-orang lah gitu, berteman, ngajak orang lain. Ya kerjaan gue juga gitu. Gue jadi art director, gue ngajak seniman, gue ngajak desainer yang capable dan jago gitu. Ya itu synchronize, ya itu sebelumnya dulu ada soundrenalin, ya itu lo lihat ke belakang gitu aja sebenarnya. Sederhananya. Wih, kita ngerem, kita hampir mau ke depan gitu. Kok dia ngerem, kenapa nih tumben? Oh ada sapi lewat. Oh pantes. Anjir, gak ada apa-apa di dalamnya. Kita lagi merayain kebegoan kita dan doi juga. Jadi ya udahlah, bareng-bareng lah begonya.